Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sinar Teknik Channel. Semoga kawan-kawan semua dimanapun berada senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin. Kawan-kawan, kali ini seperti biasa masih di seputar pendingin. Ini saya mau berbagi pengalaman untuk para pemula yang baru belajar di bidang pendingin. Ini saya mau mengganti atau merolling AC ya, maksudnya merolling kompresor dari merek Akari ke merek Panasonic. Ini sudah tentu di akumulatornya juga beda. Yang untuk Panasonic seperti ini ya terlihat untuk Panasonic lokal ini kan di bagian mesin ini kan space-nya agak agak sedikit banget ya, agak sempit ya. Jadi ketika misalnya nanti mau diganti menggunakan kompresor lain dengan akumulator yang berbeda, biasanya dia itu selalu gesek ke bodi ya, karena dia nggak ada space, bener-bener ngepres banget. Nah ini untuk yang original Panasonic-nya ini terlihat akumulatornya beda. Nah ini untuk yang ini tuh merek Akari, hanya saja dia menggunakan merek Toshiba ya, beda merek dari bodi ke kompresornya. Bisa kita lihat, kita pasang coba. Nah, ini untuk yang mesin, anggaplah mesin Akarinya kita coba pasang di bodi ini apa Panasonic, terlihat ya kawan ya. Ini kan nonjol seperti itu kawan ya untuk akumulatornya. Sudah tentu kalau kakinya ngikutin yang Panasonicnya ini nggak mungkin bisa terpasang ya kawan. Jadi ini mau nggak mau harus kita ganti atau misalnya kita lepas kakinya di posisi yang bisa terpasang di akumulator yang sekiranya nggak bisa apa nggak gesek ke bodi. Jadi posisinya seperti itu kawan ya. Bisa terlihat agak jauh ya dari kaki yang bawaan odornya. Nanti kita lepas kaki yang kaki bodi bawaan Panasonicnya kita lepas, kita las di bagian yang kita tandain dulu gitu kawan ya. Tapi sebelumnya kawan-kawan harus disetting dulu. Harus benar-benar disetting. Kalau misalnya akumulator dan kompresor serta kakinya itu nggak gesek bodi ya. Karena nanti bakal bisa bikin getar gitu kawan. Nah, nanti untuk kaki bodi ya kaki kompresor ini kita lepas, caranya kita congkel-congkel aja kawan. Karena ini kan sebenarnya hanya bukan lasan ya, hanya presan gitu kawan. Jadi nanti tinggal dicongkel-congkel aja pakai apa kunci Inggris. Tapi jangan lupa untuk dratnya dipakein baut supaya nggak luka. Caranya seperti itu kawan. Saya sering terapkan di semua lah intinya di semua AC. Ketika misalnya dia harus rolling dengan merek yang berbeda dan kebetulan kakinya juga harus pindah mau nggak mau dilakukan hal seperti itu kawan ya. Nanti pada saat pengelasannya atau misalnya untuk pemasangan kakinya di tempat yang baru nanti kita las menggunakan perak ya kawan. Karena kita nggak ada las listrik, jadi mau nggak mau menggunakan las perak. Kita buka-buka dulu kawan ya, nggak terlalu susah sebenarnya kawan. Maaf kawan ya, jadi karena ini kebetulan belum ada yang megangin, jadi kakinya ikut berangkat ya untuk nginjak bodi. Bukannya kurang sopan nih, maaf. Nanti untuk bekasnya kan pasti berlubang, nggak masalah ya, nggak jadi pengaruh. Terus nanti bakal, misalnya kawan-kawan ada yang tanya, bakal getar nggak atau misalnya mengurangi kekuatan? Nggak juga kawan ya. Selagi misalnya pemasangannya benar, dia aman kok. Yang sering saya terapkan selalu seperti itu.
Jadi ini nggak perlu dibor-bor lagi untuk pemasangan kakinya, hanya ditempel aja langsung kita las. Nanti kita bongkar-bongkar dulu kawan ya. Jadi ini sebenarnya kenapa ini AC ini punya teman saya gitu kan. Dia minta di rolling. Kenapa dia minta di rolling? Karena kebetulan bodi di satunya itu yang Akari itu dia udah rusak ya bodinya. Intinya udah ada cacat lah. Jadi karena dia kompresornya masih bagus, benar-benar masih bagus, jadi dia pindahkan ke bodi yang masih oke gitu. Kalau untuk kapilernya saya tetap ngikutin kapiler lama karena udah disesuaikan dengan kondensor yang ada gitu kawan ya. Misalnya eh ini ini kan mesin 1 PK kawan ya. Mesin 1 PK di Akari. Terus nanti ketika misalnya dipindahkan ke anggaplah yang seperti ini di Panasonic ya, nanti dia kapilernya tetap ngikutin yang ada di Panasonic gitu kawan. Ini kipasnya ganggu sekali, nanti kita lepas biar enak, mudah mengerjakannya. Nah, seperti itu kawan. Dicongkel-congkel aja gampang dia sebenarnya. Sebetulnya untuk mengerjakan rolling mesin seperti ini memerlukan bahan yang lebih ya, karena yang pasti kita masih ngeluarin perak untuk mengelas kaki bodi, terus waktu yang pasti gitu kawan. Tapi kalau misalnya ini apa diambil misalnya karena kita sayang sama kompresor karena kan kita nyari bodi akari lagi kan agak susah kawan ya. Jadi ya mau nggak mau lah lebih baik kita membuang sedikit material tapi baranya masih bisa dipakai lagi kompresornya gitu kawan. Karena memang benar-benar mesinnya masih oke, masih bagus. Hanya saja kropos di bagian bodi gitu kawan. Kita bersihkan dulu agar pengelasannya bisa maksimal nempel ke bodinya. Nggak perlu diamplas-amplas ya kawan ya, karena eh, borak itu dia kalau misalnya maksudnya pengelasannya kalau menggunakan borak. Nah, ini selalu menggunakan borak ya, ice flux dan juga perak. Dia itu cepat leburnya kawan. Untuk yang ini sebenarnya apa? Kakinya itu nggak seperti yang lain ya. Kalau yang lain itu kan dari bawah terus seperti dilem gitu kan kawan ya. Kalau yang ini ada pressnya gitu kawan, pressnya tuh atas bawah. Jadi dia sebenarnya pada saat saya pasang seperti ini nih, dia ada sedikit rongga ya di bawah bagian bawah, makanya untuk peraknya agak sedikit banyak ya. Harusnya sih di Grenda nih, cuma nggak apa-apa lah kata yang punya hajat, maksudnya yang punya AC-nya nggak apa-apa langsung tempel aja. Yang penting dijamin kuat. Kalau masalah kuat sih pasti kuat. Hanya saja peraknya lebih banyak karena dia harus mengisi rongga-rongga yang masih agak ada celah gitu kawan. Borak borak ini benar-benar serbaguna ya. Ketika misalnya kita ada pengelasan besi ke besi,
dari tembaga ke besi, dari tembaga ke kuningan, ini benar-benar borak yang super-super membantu sekali kawan ya. Jadi ketika misalnya kita yang nggak punya las listrik, semuanya bisa menggunakan borak perak gitu kawan ya. Sekalipun misalnya kita tuh mengelas stainless itu bisa kawan ya. Stainless itu bisa, hanya saja kalau aluminium udah nggak bisa kawan. Karena titik lebur aluminium kan lebih rendah ya daripada titik lebur perak ini kan atau silver ini kan. Jadi ketika misalnya kita mau ngelas aluminium, aluminium sudah panas gitu kan. Peraknya itu belum bisa lebur kawan. Jadi sebelum perak lebur, malah aluminiumnya sudah bolong gitu kawan. Jadi nggak bisa kawan ya. Jadi dia tuh bisa, pengelasan perak ini bisa digunakan untuk plat yang titik didihnya itu lebih tinggi gitu kawan ya. Kayak misalnya nih dari tembaga titik didihnya kan lebih rendah dari kuningan. Nah, berarti perak itu bisa digunakan untuk kuningan, bisa digunakan untuk stainless, bisa digunakan untuk besi gitu kawan ya. Yang penting dia itu ada obatnya gitu kawan. Nggak murni hanya perak saja. Kalau murni hanya perak saja nggak bisa kawan ya. Nah, halnya seperti ini kawan. Itu kan pengelasan dari besi ke besi. Kalau dibilang kuat, kuat kawan. Benar-benar kuat. Kayak misalnya saya pernah pengelasan untuk engsel besi itu kan pernah menggunakan perak, kuat sekali kawan. Bahkan udah berjalan sekitar dari tahun 2018 sampai sekarang, itu engsel itu masih kuat banget, nggak karat lagi dia kawan. Hanya korosi ya kalau misalnya tembaga ya. Tapi kalau perak itu kalau menggunakan borak, insya Allah aman kawan. Untuk pengelasan-pengelasan yang lainnya juga saya menggunakan eh, ini apa perak ya. Terkecuali kalau misalnya untuk tekanan yang terlalu tinggi. Kalau untuk mengelas tabung angin kompresor, nih kompresor angin ya, yang misalnya untuk pompa ban kan, misalnya bengkel-bengkel pompa pompa itu kan, bengkel-bengkel kompresor angin lah intinya kan, itu kan tabungnya kan eh, sama ya untuk bisa menyimpan sekian ratus PSI, misalnya 120 PSI gitu kan. Misalnya dia ada kropos, biasanya saya itu menggunakan kuningan. Kalau itu menggunakan kuningan, saya belum pernah menggunakan perak ya. Tapi saya pernah mengerjakan di apa untuk instalasi gas medis gitu kan. Instalasi gas medis itu kan menggunakan oksigen. Di bagian dekat regulator itu kan tekanannya tinggi ya. Untuk satu tabung aja dia bisa 2000 PSI kan. Ya, itu saya pengelasannya. Nah, maksudnya regulatornya itu kan dari valve ke valve-nya itu kan dia menggunakan kuningan ya. Kuningan ke tembaga. Saya pengelasannya bukan menggunakan kuningan tapi menggunakan perak kawan. Perak ya dengan borak tentunya ya. Borak cair ini kawan. Tapi aman, maksudnya dia sangat-sangat aman gitu. Jadi untuk tekanan tinggi itu nggak harus perak ini bisa digunakan untuk tekanan tekanan tinggi itu nggak semata-mata hanya untuk mengelas tembaga saja enggak kawan. Dari tembaga ke kuningan, dari tembaga ke besi itu kuat sekali kawan, benar-benar kuat. Selagi dia untuk pengelasannya itu bisa lebur sempurna ya, maksimal gitu. Tapi kalau murni menggunakan perak nggak bisa kawan ya, nggak bisa digunakan. Sama halnya misalnya kuningan, ingin mengelas kuningan menggunakan kuningan tapi tanpa borak, itu nggak bisa juga kawan. Dia kalau kuningan wajib menggunakan borak serbuk ya, borak bubuk. Nah, ini pengelasannya seperti itu, mudah sekali kawan. Jadi kalau misalnya untuk teknisi AC itu sih nggak mungkin jauh dari namanya mengelas ya, mengelas entah itu tembaga entah itu kuningan dan besi itu udah pasti sekali kawan ya. Jadi las oksigen ini sangat ngebantu sekali. Kalau misalnya hanya mengelas bodi-bodi yang seperti ini, mindah kaki, itu bisa semua menggunakan perak serta borak cair gitu kawan ya. Kita las-las dulu sampai dia itu sekiranya rapat, maksudnya kuat ya.
Ini agak boros, terus terang untuk peraknya, karena memang dia itu sebenarnya dia ada 2 kelihatannya kan satu ini ya kawan ya, kalau dilihat cuman ada satu ring saja ya, sebenarnya ada 2 ring itu kawan, di bawahnya tuh ada ring kecil lagi. Jadi ketika misalnya, baut ini ditempelin itu sebenarnya dari seng ke kakinya itu masih ada renggang sekitar berapa mili gitu kawan ya. Makanya dia harus, peraknya tuh harus masuk ke dalam benar-benar nyampe rapet gitu kawan ya. Makanya dia agak sedikit boros dia, tapi nggak masalah kawan. Hanya beda-beda, 1 batang itu nggak ada masalah lah kawan. Yang penting tetap kuat. Kalau misalnya kawan-kawan ada yang menyimpulkan, "Ah, daripada begitu mendingan, diganti, outdoor aja gitu, daripada ribet-ribet begitu." Ya ini bukan untuk masalah mendang-mending kawan ya, ini masalah, bagaimana caranya, saya lagi ngasih tahu ke pemula bagaimana caranya untuk mengganti kompresor dengan tipe yang berbeda, dengan merek yang berbeda, dan ketika dipasang ini kebetulan kakinya juga, letaknya berbeda. Nah, ini caranya seperti itu kawan ya. Saya sedang ngasih tahu ke kawan-kawan caranya seperti itu. Bukan perkara ini, ribet lah ganti kaki, ribet lah ini mendingan ganti mesin sekalian yang ori, mendingan ganti order, ya bukan begitu kawan ya. Ini, konsepnya beda. Ini konsepnya kita sedang rolling, rolling kompresor dengan tipe atau merek yang berbeda gitu kawan ya. Untuk kawan-kawan kalau misalnya ngerasa yang seperti ini agak kepanjangan, boleh di-skip, nggak ada masalah. Nanti setelah semua udah selesai terpasang, baru nanti di tes running ya, tes running, apakah dia getar atau bahkan berisik, nanti bisa kawan-kawan simpulkan sendiri. Pada intinya kalau misalnya untuk penggantian kompresor ini itu yang dikhawatirkan itu dia itu berisik sebenarnya kawan ya. Karena dia kan nggak ini ya, maksudnya nggak serasi dari memang dari satu merek itu enggak ya. Dia udah beda merek, sudah pasti beda dudukan. Dan apalagi ini benar-benar untuk Panasonic yang tipe ini tuh, letak atau misalnya tempat yang disiapkan untuk kompresor itu sangat ngepres sekali, benar-benar ngepres sekali, gitu. Kalau Panasonic yang abu-abu untuk yang sekarang kan, ruangnya agak besar ya, jadi enak. Misalnya pun dia mau pakai merek-merek yang lain, sekedar, pindah posisi kaki, tapi nggak serumit yang ini ya. Kalau yang ini emang agak rumit karena tempatnya yang ngepres sekali gitu. Jadi nanti pada saat setelah dipasang, kita juga harus perhatikan untuk pipa, suction atau pipa, hisapnya itu kan melintang itu nanti, eee barang sama pipa kapiler, jadi dia nggak boleh ngegesek ke bodi maupun ke kapiler atau misalnya ke kompresor itu sendiri kawan. Jadi benar-benar harus nggak boleh ada gesekan sama sekali.
Adapun misalnya kawan-kawan yang baru pemula terkesan misalnya ribet, kelihatannya ribet, ya enggak juga kawan ya. Kalau yang udah terbiasa ya terbiasa. Mungkin kalau kawan-kawan yang baru pemula hanya mungkin terlihat ribet, ya hanya ragu aja gitu kan. Atau misalnya kawan-kawan itu nggak percaya diri gitu kan. Maksudnya pesimis sama kemampuan. Sebenarnya kalau langsung terjun langsung, insya Allah bisa kok kawan. Ini nggak terlalu susah gitu kan. Yang penting jangan pesimis aja gitu. Harus mencoba. Misalnya ada kompresor ngerolling kompresor yang dudukannya beda, ya udah langsung kerjakan aja. Jangan banyak mikir misalnya takut rusak, takut nggak usah seperti itu kawan. Yang penting kawan-kawan tuh harus ya pede aja lah intinya gitu. Oke, ini pengelasannya sudah hampir selesai. Nanti setelah selesai kita dinginkan, baru kita coba tes pasang kompresor yang baru, maksudnya yang rollingan. Ya, hasilnya seperti itu kawan. Untuk pemasangan kakinya. Kalau kuat dijamin kuat, karena memang saya selalu menggunakan seperti ini ya. Nah ini coba kita mau coba pasang. Nah seperti itu kawan ya. Jadi dia akumulatornya itu langsung kembali seperti semula ya di kompresor sebelumnya, hanya saja kakinya juga berpindah ya. Tapi itu nggak mungkin gesek ke bodi itu kawan, itu aman. Nah ini kita udah coba kita pasang, kawan-kawan bisa lihat ya, karena ada pipa suction yang melintang itu kan melewati akumulator. Itu dipastikan nggak boleh bersentuhan dengan yang lainnya ya, bersentuhan dengan kompresor, dengan kapiler maupun dengan bodi itu nggak boleh ya. Jadi diusahakan dia itu pokoknya nggak boleh bersentuhan. Oke, nanti setelah itu kita udah dilas untuk pipa dorong dan pipa hisapnya. Kita udah setting, ini udah selesai. Nanti kita rapihkan. Setelah itu kita tes running. Kita pasang bodi dulu kawan ya, pasang cover-covernya. Oke, ini kita pasang cover. Setelah itu kawan-kawan bisa maksudnya dengarkan ya dari suara kompresornya. Ini nggak ada getaran kawan ya. Jadi hasilnya seperti itu kawan ya. Mungkin cukup video dari saya, cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk tutorialnya untuk para pemula. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.